Pagi di Desa Kedung Jati selalu dimulai dengan aroma masakan dari dapur warung Lestari. Asap tipis dari tungku kayu mengepul, membawa wangi sambal terasi dan sayur lodeh yang menggoda siapapun yang lewat di jalan utama. Di teras warung sederhana bercat hijau pudar itu, deretan meja kayu penuh dengan pembeli, sopir truk, pegawai kecamatan, bahkan guru sekolah yang setiap pagi menunggu giliran duduk. "Bu Sri, tambah sambalnya, ya." "Enak banget," seru seorang pelanggan langganan. Bu Sri tersenyum ramah, tangannya lincah menyendok nasi. Wajahnya teduh dengan kerutan halus di sudut mata, ciri perempuan 40-an yang masih tampak berwibawa. Ia memakai kebaya coklat tua dan kain batik yang selalu bersih. Tak pernah sekalipun ia tampak lelah, meski warungnya tak pernah benar-benar sepi dari subuh hingga malam. Warung itu bukan sekadar tempat makan. Banyak orang bilang, warung Lestari seperti memiliki daya tarik gaib. Makanan di sana terasa lebih sedap dari tempat manapun, padahal resepnya sederhana. Tidak ada rahasia bumbu, tidak ada teknik istimewa. Tapi entah kenapa, setiap orang yang sekali mencoba, pasti kembali. Rani, karyawan baru yang baru sebulan bekerja, sering memperhatikan hal itu dengan rasa heran. Ia gadis desa berusia 22 tahun, lugu namun cermat. Dulu ia bekerja di warung kota yang lebih besar, tapi tak pernah seramai ini. Di sini, antrean kadang sampai ke depan musola. Siang hari, suara gelak tawa pelanggan memenuhi udara. Tapi begitu malam tiba, warung itu berubah. Setelah pukul 9 malam, Bu Sri akan menyuruh semua karyawannya pulang lebih awal. "Sudah, Rani. Tutup saja kasirnya. Nanti biar ibu yang bereskan dapur," katanya suatu malam, dengan nada lembut tapi tegas. Rani sempat menawarkan diri membantu, tapi Bu Sri menolak dengan senyum aneh, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kamu istirahat saja. Besok pagi kita ramai lagi." Malam-malam seperti itu membuat Rani penasaran. Dari biliknya di rumah kontrakan seberang jalan, ia sering mencium aroma kemenyan dari arah warung. Asapnya terlihat tipis melayang di bawah cahaya bulan, kadang disertai bunyi gemerisik seperti orang sedang menyapu lantai, padahal semua pintu sudah tertutup rapat. Beberapa warga pernah menyinggung soal itu. "Warung Bu Sri memang beda," bisik Mbok Wati, tetangga sebelah yang sering membantu cuci piring. "Katanya ada penglarisnya. Soalnya, dari dulu nggak pernah sepi. Padahal warung lain pada gulung tikar." Rani hanya tersenyum mendengar gosip itu, berusaha tak mempercayainya. Tapi semakin lama ia bekerja di sana, semakin banyak hal yang terasa janggal. Pernah suatu malam, ketika Rani lupa membawa tasnya yang tertinggal di dapur, ia kembali ke warung lewat tengah malam. Saat itu jalanan desa sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan lolongan anjing dari jauh. Dari sela jendela dapur, ia melihat cahaya redup lampu minyak. Bayangan Bu Sri tampak duduk bersila di lantai, di depan tungku yang masih menyala kecil. Rani menahan napas. Di hadapan Bu Sri ada nampan berisi sesajen, nasi putih, bunga 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, dan semangkuk darah ayam segar. Asap kemenyan menebal, menutupi sebagian wajah Bu Sri yang tampak khusyuk berdoa dalam bahasa Jawa kuno yang tak Rani pahami. Suara lirih itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin segera pergi, tapi tiba-tiba terdengar bunyi seperti desisan napas dari arah sudut dapur. Rani memalingkan pandangannya. Di pojokan, di bawah rak bumbu, tampak bayangan besar menggantung di dinding. Bayangan itu aneh, bukan bayangan Bu Sri, karena arah cahayanya berbeda. Bayangan itu seperti bentuk tubuh manusia tinggi besar, tapi dengan kepala yang panjang dan bertanduk, seperti kambing. Rani membekap mulutnya agar tidak menjerit. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah memperhatikan Bu Sri yang terus membaca mantra. Dari dalam kegelapan, terdengar suara napas berat, seperti sapi mengembuskan udara panas. Tiba-tiba lampu minyak bergetar, api kecilnya menari-nari, dan suara langkah berat terdengar. Duk, 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 menuju arah Rani berdiri. Ia mundur pelan, tapi kakinya menyentuh ember dan menimbulkan suara nyaring.
Busri tersentak menoleh. "Siapa di situ?" Suaranya keras, bernada marah bercampur panik. Rani langsung berlari terbirit-birit keluar dari halaman warung tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup seperti gendang. Ia tak berani berhenti sampai tiba di kontrakannya. Di dalam kamar, ia berselimut sambil menutup telinga, mencoba menepis bayangan kepala kambing yang masih terbayang jelas di benaknya. Keesokan paginya, Busri bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap tersenyum, tetap melayani pelanggan dengan sabar. Tapi ada yang berubah pada pandangan matanya, lebih dalam, lebih dingin. "Rani, tadi malam kamu tinggalin ember di dapur, ya?" tanya Busri pelan. Rani menelan ludah, mencoba bersikap tenang. Iya, Bu. Maaf, lupa. Lain kali jangan sembarangan masuk malam-malam, kata Busri datar. Dapur itu tempat yang gak boleh sembarangan orang lihat setelah jam 9. Nada suaranya membuat Rani terdiam. Ia menunduk, merasa jantungnya kembali berdegup kencang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi rasa takut itu tak pernah hilang. Setiap kali Rani mencuci piring di dapur, ia bisa merasakan hawa dingin menusuk dari arah belakang. Kadang wajan bergoyang sendiri, sendok jatuh tanpa sebab. Ia mencoba menganggapnya kebetulan, tapi entah mengapa, setiap kali Busri lewat, hawa itu semakin kuat. Pernah suatu sore, pelanggan yang duduk di dekat dapur tiba-tiba pingsan. Ketika sadar, orang itu berkata lirih, "Aku lihat bayangan hitam di belakang Busri, besar sekali." Sejak kejadian itu, beberapa warga mulai membicarakan hal-hal aneh tentang warung Lestari. Ada yang bilang, setiap malam Jumat, suara gamelan halus terdengar samar dari arah warung. Ada pula yang mengaku melihat sosok menyerupai Bayu, anak Busri, berdiri di teras meski katanya anak itu sudah lama merantau. Rani mendengarkan gosip itu dengan hati gelisah. Ia mulai berpikir untuk berhenti kerja, tapi setiap kali berniat, entah mengapa selalu ada yang menahannya. Seolah ada bisikan di telinganya yang berkata, "Bertahanlah sedikit lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya Rani nekat menunggu di dapur setelah jam 9. Ia bersembunyi di balik rak tepung, berharap bisa membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pukul 12 lewat sedikit, Busri masuk ke dapur membawa baskom berisi ayam mentah dan kendi air. Ia mulai menyalakan kemenyan, dan ruangan kembali diselimuti aroma tajam. Rani menahan napas, menatap dari celah kecil. Tapi kali ini sesuatu berbeda. Dari dalam asap kemenyan, muncul bayangan itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Bentuknya besar, hitam legam, dengan mata merah menyala. Kepala kambingnya menunduk ke arah Busri, seolah menerima persembahan. Rani ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Saat makhluk itu menoleh, mata merahnya menatap langsung ke arah tempat Rani bersembunyi. Dan sebelum gelap menelan pandangannya, ia mendengar suara berat berbisik dari kegelapan dapur. Yang melihat, harus ikut. 10 tahun silam, sebelum warung Lestari dikenal seantero kecamatan, hidup Busri tak seindah sekarang. Ia hanyalah janda muda yang berjuang sendirian bersama anak laki-lakinya, Bayu, yang kala itu baru berusia 10 tahun. Suaminya meninggal karena kecelakaan di proyek bangunan, meninggalkan tumpukan utang dan warung kecil yang hampir roboh di pinggir jalan desa Kedung Jati. Setiap pagi, Busri membuka warungnya dengan semangat yang tersisa. Ia menanak nasi, memasak sayur lodeh, goreng tempe, dan berharap akan ada 1-2 pembeli. Namun harapan itu jarang terwujud. Jalan depan warung sepi, dan pelanggan lebih suka makan di tempat lain yang lebih bersih dan ramai. Hujan sering turun deras, membuat lantai warung bocor dan becek. Kadang, ayam goreng yang disiapkan pagi hari tak laku hingga malam. Ketika malam tiba, hanya suara katak dan nyamuk yang menemani. Pernah, suatu malam Busri duduk di depan warung dengan lilin kecil, menatap jalan gelap sambil menahan tangis. Bayu yang masih kecil menghampiri sambil memeluk lutut ibunya. "Ibu capek, ya?" tanya Bayu polos. Busri tersenyum, meski matanya sembab. "Ibu nggak apa-apa, nak. Besok mungkin rezekinya datang."
Tapi besok datang, dan tak ada yang berubah. Hari-hari berlalu, utang semakin menumpuk. Beras tinggal segenggam. Hingga suatu sore, datang seorang perempuan tua pelanggan lama, Embokwati, yang memberi nasihat dengan suara lirih. "Sri, kalau kamu mau warungmu ramai, datanglah ke Mbah Samin. Beliau tinggal di ujung hutan jati. Katanya bisa bantu orang susah jadi kaya." Bu Sri hanya mengangguk samar. Ia tak percaya hal-hal gaib. Tapi ketika malam itu Bayu mengeluh lapar, sementara dapur kosong dan tungku dingin, keyakinannya mulai goyah. Malam satu suro pun tiba, malam yang dipercaya masyarakat Jawa sebagai malam paling sakral, ketika dunia nyata dan dunia gaib bersinggungan. Langit tampak gelap pekat, tanpa bintang sedikit pun. Angin malam membawa suara gamelan halus dari arah hutan, seperti memanggil. Bu Sri mengenakan selendang hitam peninggalan suaminya dan berjalan menembus jalan setapak menuju rumah Mbah Samin. Rumah itu terletak di tepi sungai kecil, dikelilingi pohon bambu tinggi yang bergoyang pelan. Di teras, seorang lelaki tua duduk bersila menatap api kecil dari bara arang. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya merah kekuningan seperti menyimpan bara. "Dari tadi aku sudah tahu kau akan datang, Sri," ucapnya tanpa menoleh. Suaranya serak tapi mantap. Bu Sri menelan ludah, lututnya gemetar. "Mbah, saya cuma ingin warung saya ramai. Saya ingin anak saya makan cukup, hidup tenang." Mbah Samin menatapnya dengan senyum tipis. Semua orang ingin hidup senang. Tapi tidak semua berani membayar harga yang diminta. Ia berdiri perlahan, mengambil kendi tanah liat dan sebilah pisau kecil. "Kalau kau benar-benar mau, aku bisa memanggil penglaris untukmu. Tapi ingat, jin bukan makhluk yang bisa kau perintah tanpa imbalan." Bu Sri terdiam, menatap pisau itu. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Perjanjian darah," jawab Mbah Samin tenang. "Kau harus meneteskan darahmu sendiri, tanda bahwa kau siap menjalani kesepakatan." Ia menggambar lingkaran dengan abu di lantai tanah, menaruh kendi di tengahnya. Angin mendadak berhenti. Malam terasa sangat sunyi. "Ucapkan niatmu," kata Mbah Samin. "Ucapkan dengan hatimu." Suara Bu Sri bergetar. "Saya, Sri, ingin warung saya ramai, ingin anak saya hidup layak. Saya akan melakukan apapun asal hidup kami tidak sengsara lagi." Mbah Samin mengangguk. "Baik. Tapi dengarkan baik-baik." Ia mendekat, suaranya berubah rendah dan berat. "Mulai malam ini, kau tak akan kekurangan pembeli. Tapi setiap tahun, tepat malam satu suro, kau harus menyerahkan satu nyawa dari karyawanmu sebagai tumbal bagi penglaris. Jika kau gagal satu kali saja, maka yang paling kau sayangi akan jadi gantinya." Bu Sri menatap Mbah Samin, ngeri. "Satu nyawa? Tiap tahun?" "Ya. Itulah harga kemakmuran." Ia mengambil pisau kecil, lalu menorehkan sedikit darah di ujung jari Bu Sri. Darah itu menetes ke kendi tanah. Tiba-tiba angin berputar, bara api menyala lebih besar. Dari dalam lingkaran abu muncul aroma anyir yang kuat. Suara langkah berat terdengar dari arah belakang rumah. Seekor kambing hitam melintas pelan di depan mereka, tapi matanya menyala merah seperti bara. Bu Sri menahan napas, tubuhnya gemetar. Mbah Samin memejamkan mata, membaca mantra dalam bahasa kuno. Lalu ia membuka kendi itu perlahan. Dari dalamnya keluar asap hitam tebal, berputar-putar lalu membentuk bayangan tinggi besar. Sosok itu tak sepenuhnya terlihat, hanya siluet hitam dengan tanduk melengkung dan tangan panjang menyentuh tanah. "Ini penglarismu," kata Mbah Samin dengan tenang. "Namanya tak boleh disebut. Ia akan menjaga warungmu, menarik pelanggan, dan memberimu kemakmuran. Tapi ia lapar darah manusia, dan hanya tumbal yang bisa menahannya." Bu Sri hampir pingsan. "Mbah, saya takut." "Takut itu wajar," sahut Mbah Samin pelan. "Tapi ingat, hidupmu sekarang sudah dalam genggamannya.
Jangan pernah ingkar. Kalau kau melanggar janji, maka anakmu, Bayu, akan jadi gantinya. Nama anaknya disebut. Busri menunduk, air mata menetes tanpa sadar. Tapi ketika ia mengangkat kepala, bayangan makhluk itu sudah lenyap, dan hanya tersisa kendi yang kini berisi cairan merah pekat. Bawa kendi ini, kata Mbah Samin. Letakkan di dapurmu. Jangan pernah biarkan karyawanmu melihatnya. Setiap malam 1 suro, berikan tumbal sesuai janjimu. Maka warungmu akan lestari, seperti namanya. Busri hanya bisa mengangguk, lemah. Ia memeluk kendi itu dengan hati bergetar, lalu meninggalkan rumah dukun sepuh itu di bawah sinar bulan yang redup. Di sepanjang perjalanan pulang, suara langkah kaki seperti mengikuti dari belakang, tapi setiap ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Sesampainya di rumah, Bayu sudah tertidur di tikar lusuh. Busri menatap wajah polos anaknya lama-lama. Ia tahu telah menapaki jalan yang tak seharusnya. Tapi ketika ia membuka kendi dan meneteskan 1 tetes cairan merah itu ke masakannya keesokan pagi, sesuatu yang aneh terjadi. Warungnya mulai ramai. Hari demi hari, pelanggan berdatangan. Uang mengalir, wajah Busri kembali cerah. Tapi di balik semua itu, setiap malam 1 suro menjadi malam yang ditakuti, malam yang kelak menuntut janjinya. Dan dari pojok dapur yang remang, kendi tanah itu selalu bergetar pelan setiap kali ia lewat, seperti mengingatkan. Janji darah tak bisa dibatalkan. Tepat 1 tahun sejak malam Busri menandatangani perjanjian darah dengan Mbah Samin, warung Lestari telah berubah total. Dindingnya kini dicat baru, genting diganti, dan meja-meja kayu bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Pelanggan datang silih berganti dari pagi hingga malam, bahkan kadang antre di luar sambil membawa piring sendiri. Warung Busri itu seperti ada magnetnya, kata orang-orang di pasar. Sekali makan di sana, rasanya pengin balik terus. Busri hanya tersenyum mendengar pujian itu. Ia tahu, semua itu bukan hasil tangannya semata. Ada sesuatu yang lebih kelam bekerja di balik dapur warungnya. Tiap malam, ketika api kompor padam dan karyawan sudah pulang, Busri duduk sendirian di dapur. Di bawah rak bumbu tersimpan kendi tanah yang dibawa dari rumah Mbah Samin setahun lalu. Kendi itu kini tertutup kain putih yang selalu basah oleh embun dingin, dan setiap kali tengah malam tiba, tutupnya bergetar pelan seperti ada yang bernapas di dalamnya. Bayu, anak sematawayangnya, kini berusia 11 tahun. Ia sering bertanya polos, "Bu, kenapa ibu tiap malam bakar kemenyan? Baunya bikin pusing." Busri tersenyum samar. Untuk usir nyamuk, nak. Padahal ia tahu, asap itu bukan untuk nyamuk, melainkan untuk memanggil sesuatu yang menuntut janji. Tahun itu, Busri mempekerjakan 2 orang tambahan untuk membantu di warung, Lasmi dan Sardi. Lasmi adalah janda muda yang rajin, sementara Sardi lelaki berumur 30-an, agak kasar tapi cekatan. Ia sering membantu mengangkat galon dan membersihkan sumur belakang warung. Sardi termasuk orang yang paling dekat dengan Busri. Ia kerap bercanda, kadang memuji masakan Busri dengan nada menggoda. Tapi di balik senyumannya, Busri menyimpan rahasia gelap, karena dari awal, dalam pikirannya sudah tertanam satu nama, Sardi. Dialah tumbal pertama. Malam 1 suro semakin dekat. Angin berhembus dingin dari arah hutan jati, membawa aroma tanah basah. Sejak pagi, Busri tak tenang. Ia mencoba memasak seperti biasa, tapi sendok di tangannya bergetar. Sesekali ia menatap sumur belakang, seolah bayangan kelam dari dasar air memanggil-manggil namanya. Menjelang sore, Sardi datang membantu menutup warung. "Busri, saya bersihin dapur dulu." "Ya," katanya sambil tertawa. "Biar besok nggak ribet." Busri menatapnya lama. "Iya, Sar. Bersihin aja, tapi jangan lupa cek sumur belakang. Katanya ada daun-daun nyumbat." Sardi mengangguk, lalu berjalan ke belakang membawa senter dan ember. Saat langkahnya menghilang, Busri menutup pintu depan warung dan menyalakan kemenyan. Asapnya menari-nari di udara,
menebarkan bau melati busuk yang semakin lama semakin menyengat. Ia menyiapkan sesajen, ayam hitam panggang, sebutir telur, nasi putih, bunga 7 rupa, dan kendi tanah yang kini ia buka tutupnya. Dari dalam kendi keluar udara dingin menggigit, membuat lilin di dekatnya bergetar kecil. "Ini malam pertama," bisik Busri pelan. "Jangan sakiti anakku. Aku sudah menepati janji." Tiba-tiba terdengar suara jeritan pelan dari arah sumur. Busri, suara Sardi terdengar sayup. "Bu, ada sesuatu di air ini." Busri memejamkan mata. Suaranya makin lirih, nyaris seperti mantra, "Ambillah yang dijanjikan, biar warungku lestari." Jeritan kedua terdengar lebih keras, disusul suara cipratan air, lalu senyap. Hanya suara jangkrik yang tersisa, dan angin yang mendesir pelan seperti tawa halus di kejauhan. Busri menunggu lama, sampai akhirnya ia memberanikan diri mendekati sumur. Di sana, ember tergeletak miring, tali sen terputus, dan di tepi bibir sumur ada baju Sardi yang basah kuyup. Tidak ada darah, tidak ada tubuh, hanya hawa dingin yang memukul wajahnya saat ia menatap ke dalam. Dari dasar sumur, sesuatu tampak berkilat sebentar, seperti mata yang memantulkan cahaya lilin. Keesokan paginya, Lasmi kebingungan mencari Sardi. "Tadi malam dia nggak pulang, Bu." Istrinya datang ke sini nanya. Busri menunduk, pura-pura cemas. "Wah, jangan-jangan dia kecelakaan di jalan ya, Mi? Soalnya malam tadi sempat hujan." Beberapa warga ikut membantu mencari. Polisi desa datang, memeriksa area belakang warung. Mereka hanya menemukan baju kerja Sardi di pinggir sumur, tanpa jejak kaki, tanpa tanda perkelahian. "Kemungkinan dia terpeleset," kata Pak RT. "Tapi aneh, airnya dangkal, harusnya kalau jatuh masih bisa naik." Busri menangis di depan semua orang, tangis yang terdengar meyakinkan. "Dia karyawan baik, Pak. Saya sayang sama dia seperti anak sendiri." Setelah pencarian gagal, kasus itu dianggap kecelakaan. Tidak ada yang curiga pada Busri. Tapi malam itu, ketika semua sudah tidur, Busri duduk di dapur menatap kendi tanahnya. Kendi itu kini meneteskan cairan merah di sisinya, seperti keringat darah. Dan dari arah pojok ruangan, muncul sosok hitam tinggi besar. Tubuhnya kurus memanjang, matanya merah membara, kepala kambingnya menunduk ke arah Busri. "Sudah kubayar janjimu," kata Busri dengan suara gemetar. "Sekarang giliranmu menepati." Makhluk itu tidak berbicara. Ia hanya mendekat, menghembuskan napas busuk bercampur bau melati busuk ke wajah Busri, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam yang menyebar ke seluruh ruangan. Sejak malam itu, perubahan besar terjadi. Esok paginya, warung Busri ramai luar biasa. Orang-orang berdatangan dari desa tetangga, bahkan dari kota kecil di luar kecamatan. Masakannya terasa lebih gurih, aromanya menggoda, dan pelanggan selalu memuji tanpa henti. Uang mengalir deras. Busri memperluas dapur, membeli kulkas baru, bahkan mulai menabung untuk sekolah Bayu. Tapi di balik senyum yang sering ia pamerkan pada pelanggan, ada bayangan hitam di matanya, bayangan dari sumur belakang yang tak pernah benar-benar diam. Kadang saat malam sepi, ia mendengar suara dari arah sumur itu. Suara berat, serak, seolah Sardi memanggil dari dasar air. "Busri? Busri, aku kedinginan." Busri menutup telinga, menangis tanpa suara. Ia tahu itu bukan lagi suara manusia. Itu adalah pengingat, tanda bahwa perjanjiannya nyata dan hidupnya kini telah dipagari oleh sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Namun, setiap kali fajar datang dan pelanggan mulai berdatangan, semua ketakutan itu lenyap ditelan bau nasi goreng, sambal terasi, dan suara tawa para pembeli. Warungnya makin terkenal, uang makin banyak, dan Busri berbisik pada dirinya sendiri di depan kendi setiap malam. "Hanya satu tiap tahun, hanya satu. Lalu aku akan bebas." Tapi di pojok dapur, bayangan bertanduk itu selalu tersenyum samar, seolah tahu, tidak ada yang benar-benar bebas dari janji darah.
9 tahun telah berlalu sejak malam pertama Bu Sri menyerahkan Sardi sebagai tumbal. Seiring waktu, ia sudah terbiasa menjalani setiap malam satu suro dengan hati dingin. Setiap tahun, satu karyawan akan menghilang tanpa jejak, dan setiap kali itu terjadi, warungnya semakin makmur. Namun tahun ini terasa berbeda. Di usia hampir 50, Bu Sri mulai sering sakit-sakitan. Rambutnya menipis, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang kurang tidur. Ia mulai dihantui bayangan dari masa lalu, terutama wajah-wajah mereka yang telah ia korbankan. Malam-malamnya kini tak pernah tenang. Kadang ia terbangun di tengah malam karena mendengar suara orang memanggil dari belakang dapur. "Bu, kenapa, Bu?" Suara itu lembut tapi jelas. Kadang terdengar seperti Sardi, kadang seperti Lasmi yang menjadi tumbal tahun ketiga. Bu Sri menutup telinganya, berusaha tidur. Tapi suara itu selalu muncul kembali, bersamaan dengan aroma anyir darah dan melati busuk yang seolah menembus dinding rumah. Pagi harinya, warung Lestari tetap buka seperti biasa. Pelanggan tak tahu apa-apa. Mereka tetap memuji masakan Bu Sri yang tak pernah berubah rasanya. Tapi di balik senyum ramahnya, Bu Sri menyimpan ketakutan yang makin besar. Tahun ke-9 perjanjian telah tiba, dan ia tahu, waktu untuk menyerahkan tumbal berikutnya semakin dekat. Rani, karyawan baru yang bekerja sekitar 2 bulan, mulai merasakan keanehan sejak awal bulan Suro. Setiap malam, ketika menutup warung, ia mendengar suara aneh dari dapur belakang, suara seperti orang menangis pelan. Kadang disertai bunyi tetesan air dari arah sumur, meski cuaca sedang kering. "Bu, tadi malam saya dengar kayak ada orang nangis di dapur," ujar Rani suatu pagi. Bu Sri yang sedang mengaduk sayur lodeh menatapnya tajam. "Nangis? Ah, kamu mungkin salah dengar. Itu suara tikus di plafon." "Tapi suaranya kayak manusia, Bu," desak Rani pelan. Bu Sri meletakkan sendok kayu dengan keras di meja. "Aku bilang tikus. Jangan suka ngarang hal aneh." Nada suaranya membuat Rani terdiam. Ia merasa Bu Sri berubah. Kadang Bu Sri bisa ramah, tapi di saat lain, tatapan matanya begitu dingin, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, Rani kembali ke warung untuk mengambil ponselnya yang tertinggal di meja kasir. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dari luar, warung tampak gelap, tapi dari sela jendela dapur terlihat cahaya lampu minyak berkelap-kelip. Rani membuka pintu perlahan. Suara tangisan lirih itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, dari arah belakang dapur. Ia mengikuti suara itu sambil menahan napas. Ketika mendekat kerak bumbu, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di sudut dapur, di bawah meja, ada kendi tanah yang tutupnya terbuka sedikit. Dari dalamnya tercium bau amis dan melati yang menyengat. Rani mendekat, menunduk, lalu melihat isi kendi itu. Cairan merah gelap mengering di dinding dalamnya, seperti darah yang sudah lama beku. Tapi di antara bekuan itu, ada sesuatu yang membuat perutnya mual. Segumpal rambut manusia yang kusut dan berwarna berbeda-beda, seolah dikumpulkan dari banyak kepala. Rani menjerit kecil dan menutup mulutnya. Ia segera mundur, hampir menabrak meja. Lampu minyak bergetar karena langkahnya, dan dari bayangan di dinding, tampak sosok tinggi besar bergerak sekilas. Dengan gemetar, Rani berlari keluar dari warung, menutup pintu tanpa berani menoleh lagi. Keesokan paginya, Rani memberanikan diri untuk menceritakan semua yang ia lihat pada Bayu, anak Bu Sri yang kini sudah dewasa dan sering membantu di warung. Bayu adalah pria berusia 20 tahun, berwajah teduh tapi jarang bicara. "Mas, saya mau ngomong sesuatu. Tapi tolong jangan bilang ibu," ucap Rani hati-hati. Bayu menatapnya, wajahnya kaku. "Ada apa?" Rani menelan ludah. "Tadi malam saya lihat kendi di dapur belakang, isinya darah kering dan rambut. Saya juga dengar ada suara orang nangis dari sana." Mendengar itu, Bayu langsung menegakkan tubuh. "Kamu lihat?" Suaranya berubah keras. "Iya, Mas.
Saya takut. Saya pikir, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan Bu Sri. Namun belum sempat Rani melanjutkan, Bayu membentak. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga saya. Jangan pernah buka mulut tentang itu, apalagi ke warga. Kalau kamu masih mau kerja di sini, lupakan semua yang kamu lihat. Rani tertegun. Tapi, Mas... Bayu menatap tajam, matanya berkilat seperti menyimpan amarah yang ditekan. Aku serius. Jangan ulangi pembicaraan ini. Rani akhirnya mengangguk takut. Tapi di dalam hati, rasa penasaran dan ngeri bercampur. Ia merasa Bu Sri dan Bayu menyimpan sesuatu yang sangat gelap, dan dapur itu adalah pusatnya. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Hujan sering turun deras meski bukan musimnya. Dinding dapur basah, dan di setiap sudut muncul bercak merah seperti darah. Bu Sri sering duduk termenung di depan kendi tanah itu sambil menatap kosong. Sudah 9 tahun, bisiknya pada diri sendiri. Tinggal sekali lagi. Namun entah kenapa, perasaan damai yang dulu ia rasakan setiap kali ritual selesai, kini hilang. Setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah para korban muncul silih berganti. Sardi, Lasmi, hingga Joko, karyawan terakhir tahun lalu. Semua memandangnya dengan mata kosong, seolah menuntut keadilan. Suatu malam, Bu Sri terbangun karena suara langkah kaki di dapur. Ia berjalan perlahan ke sana, dan ketika membuka pintu, panci dirak bergoyang sendiri. Dari arah kendi, terdengar bisikan. Waktumu hampir habis. Bu Sri menatap kendi itu gemetar. Belum waktunya. Aku masih punya 1 tahun. Namun bisikan itu berubah menjadi tawa lirih, disertai bau melati yang makin kuat. Kami lapar, mereka ingin yang lebih segar. Bu Sri mundur, wajahnya pucat. Ia tahu, jin penglaris itu mulai menuntut lebih dari sekadar tumbal biasa. Yang lebih segar, kata itu terus terngiang di kepalanya. Esoknya, Bu Sri tak bisa fokus bekerja. Setiap kali melihat Rani yang sibuk melayani pelanggan, matanya seolah melihat sesuatu yang lain. Gadis itu muda, segar, polos, dan tiba-tiba, dalam hati kecilnya, Bu Sri mendengar suara halus berbisik. Yang itu, cocok untuk persembahan terakhir. Bu Sri menggigit bibir, menatap Rani dari jauh. Ia berusaha menepis pikiran itu, tapi semakin ditolak, semakin kuat suara itu bergema di kepalanya. Sementara itu, Rani mulai merasakan hawa aneh setiap kali ia lewat di depan sumur belakang. Airnya beriak sendiri tanpa angin, seolah menyimpan sesuatu di bawahnya. Dan setiap kali malam tiba, dari balik pintu dapur, suara bisikan itu terus terdengar. Suara perempuan menangis, suara laki-laki berdesah, dan di sela-selanya, suara tawa berat yang membuat darah siapapun yang mendengar pasti membeku. Bu Sri tahu, tahun ke-10 sudah diambang pintu. Tapi kali ini, ia tak lagi sekuat dulu. Ia mulai takut. Sangat takut. Langit malam itu tampak berat dan pekat. Angin berhembus dingin dari arah utara, membawa aroma melati busuk yang menguar hingga ke halaman warung Lestari. Bulan purnama tertutup awan hitam. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Hanya kesunyian yang menggantung mencekam di udara. Bu Sri berdiri di dapur dengan tubuh gemetar. Malam 1 Suro telah tiba, malam yang selalu ia tunggu sekaligus ia takuti. Namun kali ini, ketakutan itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia sudah menyiapkan segala perlengkapan ritual, kendi tanah berisi minyak nyamplung, kemenyan hitam dari Mbah Samin, pisau pusaka kecil yang dulu digunakan untuk meneteskan darah setiap tahun. Tapi kali ini, sosok yang harus menjadi tumbal, Rani, tidak ada. Rani pulang ke rumah orang tuanya 2 hari sebelumnya karena sakit demam tinggi. Bu Sri sudah berusaha menghubungi, namun tak ada jawaban. Ia bahkan sempat mengutus Bayu untuk menjemput, tapi Bayu menolak. Biarkan dia istirahat, Bu. Lagi pula warung bisa jalan tanpa dia. Bu Sri hanya bisa terdiam. Tapi dalam hatinya,
Ia tahu arti kegagalan menyerahkan tumbal di malam satu suro. Murka dari jin penglaris yang selama ini memberinya kemakmuran. Waktu menunjukkan pukul 11:40. Masih ada 20 menit sebelum tengah malam. Ia mondar-mandir di dapur, wajahnya pucat, bibir bergetar. Setiap kali menatap kendi tanah, ia merasakan tekanan kuat di dada. Seolah sesuatu di dalam kendi itu hidup dan menatap balik. Belum waktunya gagal, bisiknya pada diri sendiri. Tidak boleh gagal malam ini. Busri berusaha mencari pengganti. Ia ingat pesan Mbah Samin dulu, kalau kau tak bisa menyerahkan manusia, berikan darah hidup sebagai gantinya. Tapi hati-hati, roh penglaris hanya mau menerima yang sepadan. Dengan panik, Busri berlari ke kandang belakang. Ia menangkap seekor ayam hitam betina, membawanya ke dapur. Ayam itu berontak, sayapnya mengepak keras, menimbulkan suara gaduh di tengah keheningan malam. Busri meletakkan ayam itu di atas nampan sesaji, lalu meneteskan darahnya ke kendi. Darah panas itu menetes pelan, menciptakan lingkaran merah di atas minyak nyamplung. Asap kemenyan mulai menebal, berputar di sekeliling dapur seperti kabut hidup. Namun tiba-tiba, lilin yang menyala satu persatu padam. Angin dingin menerobos masuk dari celah pintu belakang, membuat tirai berkibar hebat. Busri memejamkan mata, melanjutkan mantra dalam suara terbata. Sang penguasa penglaris, aku persembahkan darah dari yang hidup, terimalah ganti tumbal tahun ini. Namun tak ada jawaban. Tak ada getaran mistis seperti biasanya. Justru dari arah sumur belakang, terdengar suara tawa berat, serak dan bergema. Hahaha, ayam? Kau kira darah unggah sebanding dengan jiwa manusia, Busri? Busri terpaku. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula angin. Suaranya datang dari bawah tanah, dalam dan bergemuruh. Siapa di sana? Teriaknya panik. Tawa itu makin keras, menggema di seluruh dapur. 10 tahun kau kenyang dari perjanjian ini. 10 tahun kau beri kami daging manusia. Sekarang, kau berani menipu? Busri menunduk, menangis. Ampun, aku tak bisa menyerahkannya malam ini. Dia sakit, belum bisa kembali ke warung. Tolong beri aku waktu seminggu saja. Namun udara mendadak bergetar. Panci dirak jatuh sendiri, piring pecah berserakan di lantai. Dari kendi, keluar asap hitam pekat yang menggumpal seperti tangan besar. Tangan itu menjulur, seolah ingin mencekik Busri. Janji adalah darah. Dan darah tidak mengenal penundaan. Busri menjerit, memeluk dirinya sendiri. Ia meraih kendi, melemparkannya ke tanah, tapi kendi itu tidak pecah. Justru dari retakannya, keluar cairan merah yang mendidih seperti darah panas. Dalam keputusasaan, Busri berlari ke gudang dan mengambil seekor kambing kecil, satu-satunya yang tersisa dari ternaknya. Ia menyeret hewan itu ke dapur, berusaha menebus kesalahannya. Ambil ini. Ambil darahnya, tapi jangan ganggu aku dan keluargaku. Ia menyayat leher kambing itu, darahnya memancar ke lantai. Bau amis bercampur kemenyan membuat udara makin pengap. Tapi suara itu hanya tertawa lebih keras. Darah hewan tak bisa menggantikan nyawa manusia, Busri. Lalu lilin terakhir padam sepenuhnya. Dapur gelap total. Hanya suara napas Busri yang terengah dan bunyi tetes darah jatuh ke lantai. Dalam kegelapan itu, Busri mendengar langkah kaki berat datang dari arah sumur. Dum, dum, dum. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Jangan, jangan datang, aku mohon. Namun sosok itu muncul, tinggi, besar, seluruh tubuhnya hitam pekat seperti asap, dan kepalanya menyerupai kambing jantan dengan mata merah menyala. Nafasnya berhembus panas seperti api neraka. Busri jatuh bersimpuh, menunduk. Ampun, aku mohon ampun. Sosok itu mendekat, suaranya berat dan bergema. Kau melanggar perjanjian darah. Dan kau tahu hukumnya. Busri menangis. Tolong, jangan ambil aku,
Jangan ambil anakku. Tawa itu berhenti sejenak. Anakmu? Bu Sri langsung menutup mulutnya. Ia sadar telah salah bicara. Tapi sudah terlambat. Suara gaib itu berkata pelan, dingin, tapi tajam seperti pisau. Kalau bukan dia yang kau serahkan, maka darah keluargamu sendiri yang akan menggantikan. Bu Sri menjerit, berusaha berdiri, tapi tubuhnya kaku. Seolah udara di sekitarnya membeku. Dari lantai dapur, muncul tangan-tangan hitam berlendir yang mencengkeram pergelangan kakinya. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin melawan, tangan-tangan itu semakin banyak. Dari arah sumur terdengar gemuruh, dan suara tawa itu bergema sekali lagi. Hukuman bagi yang ingkar telah tiba. Angin berputar di dalam ruangan. Semua benda berjatuhan, kemenyan terlempar, darah kambing memercik ke dinding. Bu Sri tersungkur di lantai, berusaha meraih pintu dapur, tapi tubuhnya terseret perlahan ke arah sumur. Tidak. Jangan. Ambil aku saja, jangan anakku, teriaknya histeris. Namun suara itu menjawab dengan nada yang dingin dan mengerikan. Janji darah tidak bisa diubah. Kau sudah memilih. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras, seperti sesuatu yang pecah dari dalam bumi. Dapur bergetar hebat, kendi meledak dan menyeburkan cairan merah ke seluruh lantai. Bu Sri terlempar ke belakang, menabrak meja dan pingsan seketika. Beberapa jam kemudian, dini hari menjelang subuh, suasana warung tampak tenang seolah tak terjadi apa-apa. Hanya bau melati yang menyengat memenuhi udara. Bayu terbangun dari tidurnya karena mendengar ibunya menjerit dalam mimpi. Ia keluar dari kamar, mendapati dapur berantakan. Piring pecah, darah menempel di lantai, dan kemenyan masih mengepulkan asap tipis. Bu, panggilnya pelan. Tapi tidak ada jawaban. Di pojok dapur, kendi tanah kini kosong, namun di permukaannya muncul tulisan samar seperti ukiran terbakar. Janji telah dilanggar. Darah keluarga harus dibayar. Bayu mematung. Udara di dapur mendadak menjadi dingin menusuk tulang, dan dari arah sumur belakang, terdengar lagi tawa berat itu. Pelan, tapi jelas. Tawa yang akan mengubah hidup keluarga itu selamanya. Fajar di desa Karangjati datang dengan muram. Langit berwarna kelabu, awan menggantung rendah, seolah bumi menahan napas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Embun di halaman warung Lestari tidak menetes jernih seperti biasanya, tapi tampak kusam, dingin, dan berbau besi. Bu Sri keluar dari kamarnya dengan langkah gontai. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya terasa berat seperti kehilangan tenaga hidup. Semalaman ia tidak tidur, terus terbayang wajah sosok hitam berkepala kambing yang muncul di dapur malam sebelumnya. Perjanjian itu, ia tahu sudah gagal. Bayu, panggilnya pelan, suaranya serak. Biasanya anak itu sudah bangun dan duduk di teras, menyeruput kopi sambil memeriksa hasil penjualan warung semalam. Tapi pagi ini, tak ada siapapun di sana. Bu Sri berjalan menuju kamar Bayu. Tempat tidurnya kosong, selimutnya masih terlipat rapi, dan lampu kamar masih menyala. Di atas meja ada piring berisi nasi setengah dimakan, seolah ia tergesa meninggalkan ruangan. Bayu, panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Tidak ada jawaban. Ia mulai cemas. Perasaan dingin merayap dari ujung kaki ke kepala. Ia menoleh ke jendela dapur, melihat tirai berkibar pelan, padahal semua pintu sudah ia kunci semalam. Jantungnya berdetak cepat. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ke belakang rumah. Di sana, di dekat sumur tua yang sudah ditutup papan, ia melihat sesuatu. 2 sandal jepit lusuh milik Bayu tergeletak di tanah, dan tak jauh dari situ, ada potongan kain baju yang robek dengan noda merah kecoklatan menempel di ujungnya. Bu Sri berjongkok, tangannya gemetar memungut sandal itu. Saat jemarinya menyentuh kain yang berlumur darah kering itu, dadanya seperti ditusuk 1000 jarum. Bayu, jeritnya melengking, menembus sunyi pagi. Suara itu membuat beberapa warga yang melintas berhenti. 2 orang ibu yang hendak ke pasar mendekat,
Tapi begitu melihat Busri yang menangis di depan sumur sambil menggenggam kain berdarah, mereka saling pandang dan mundur perlahan. "Sudah saya bilang, warung itu nggak beres," bisik salah satu dari mereka. Dulu karyawan-karyawannya juga suka hilang. Busri tak peduli. Ia terus menjerit, memanggil nama anaknya, berharap Bayu muncul dari balik pohon pisang atau dari dalam warung. Tapi tak ada siapapun. Hanya angin dingin yang berputar, membawa aroma amis darah dan bau melati busuk. Menjelang siang, warga berdatangan. Polisi desa ikut memeriksa sekitar sumur, namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Seolah Bayu lenyap begitu saja dari dunia ini. Busri duduk di teras warung, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Satu-satunya yang tersisa dari anak sematawayangnya hanyalah sandal dan sehelai kain berdarah. "Busri, sabar ya. Mungkin Bayu cuma pergi sebentar," kata Pak RT mencoba menenangkan. Namun Busri hanya menggeleng lemah. "Tidak, Pak, dia tidak pergi. Dia diambil." "Diambil siapa, Bu?" Ia menatap sumur di belakang rumahnya. Pandangannya tajam, namun suaranya lirih seperti bisikan. "Yang menagih janji." Pak RT saling pandang dengan warga lain. Tak ada yang berani bicara lagi. Semua tahu kisah lama yang beredar tentang warung Lestari dan penglarisnya. Mereka diam, lalu satu persatu pergi dengan alasan urusan mendesak. Tak seorang pun mau berlama-lama di sana. Malam tiba dengan cepat, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir lewat jendela, menimbulkan suara "wos" panjang seperti desahan. Busri duduk di dapur, menatap kendi tanah yang kini kosong dan pecah sebagian. Sejak Bayu menghilang, ia tak sanggup membuka warung. Semua panci masih berisi sisa masakan semalam yang kini membusuk. Namun ada hal ganjil, meski makanan itu busuk, aromanya tidak sepenuhnya busuk manusiawi. Ada wangi melati yang samar di sela-selanya. Busri mencoba membersihkan dapur, tapi begitu membuka satu panci, isi nasi yang sudah basi berubah menjadi cairan merah kental seperti darah. Ia menjerit dan menjatuhkan panci itu, cairan itu tumpah ke lantai, berbau besi dan amis. Dengan panik ia menghapusnya, tapi noda itu tak hilang, justru merembes lebih dalam, seperti diserap oleh ubin. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku?" gumamnya lirih, air matanya menetes tanpa suara. Tiba-tiba terdengar bunyi tok-tok-tok dari dinding dapur. Suara itu pelan tapi teratur, seperti seseorang sedang mengetuk dari dalam. Busri menoleh cepat, jantungnya berdetak kencang. "Siapa di sana?" tanyanya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan yang kini berganti menjadi duk-duk-duk, lebih keras, lebih cepat. Ia mundur perlahan, menatap dinding itu dengan mata lebar. Lalu samar-samar terdengar suara pelan dari balik dinding, seperti suara anak muda yang familiar di telinganya. "Bu?" Suara itu lirih, serak, dan berat, tapi Busri langsung mengenalinya. Itu suara Bayu. Matanya membelalak. "Bayu? Kamu di mana, Nak?" Suara itu kembali, kali ini lebih jelas. "Aku di sini." "Ibu?" Busri menatap ke arah dinding dekat sumur, lalu berlari ke sana. Ia menempelkan telinganya, mendengarkan. Namun suara itu sudah hilang. Hening. Hanya suara detak jam dinding dan hembusan angin yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia berlari ke kamar Bayu, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Tapi begitu masuk, lampu kamar berkedip-kedip, dan di meja belajar Bayu, foto keluarga mereka jatuh sendiri, kaca bingkainya retak tepat di bagian wajah anaknya. Menjelang tengah malam, Busri tertidur di kursi dapur karena kelelahan menangis. Namun dalam tidurnya, ia mendengar langkah kaki pelan dari arah sumur. Dum, dum, dum. Langkah itu berhenti di ambang pintu dapur. Busri membuka mata. Pandangannya kabur, tapi ia melihat siluet seseorang berdiri di sana, tinggi, kurus, dengan tubuh basah meneteskan air.
Bayu, suaranya serak, hampir tak terdengar. Sosok itu diam. Lalu perlahan melangkah maju. Cahaya redup dari lampu minyak menyingkap wajahnya. Bayu, tapi bukan seperti yang dulu. Matanya hitam legam tanpa bola mata, kulitnya pucat, dan seluruh tubuhnya berlumur darah kering. "Bu," katanya lirih, dengan suara parau yang tak sepenuhnya manusia. Busri menatap dengan air mata bercucuran. "Bayu, kamu kembali. Syukurlah." Ia bangkit dan mencoba mendekat. Namun setiap langkahnya membuat suhu udara turun. Ruangan menjadi dingin membeku. Dari tubuh Bayu, menetes cairan merah yang jatuh ke lantai dan berubah menjadi genangan darah. "Ibu," ulang Bayu pelan. "Kenapa ibu serahkan aku?" Busri tertegun. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Tidak. Ibu tidak bermaksud begitu, Nak. Ibu hanya ingin menyelamatkanmu." Bayu mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari ibunya. "Kau berjanji menyerahkan orang lain, tapi malah aku yang diambil. Sekarang aku lapar, Bu." Busri mundur, terisak. "Ampun, Nak. Ibu mohon ampun." Sosok Bayu tersenyum aneh, bibirnya robek hingga ke pipi. "Lapar, darah." Suara tawa berat terdengar bersamaan dengan lilin yang padam mendadak. Dalam kegelapan, Busri menjerit histeris. Sesuatu hangat menetes di wajahnya, darah dari langit-langit dapur. Ketika ia menyalakan korek api, sosok Bayu sudah lenyap, hanya menyisakan genangan darah di lantai dan aroma bangkai yang menyengat di setiap sudut ruangan. Busri jatuh tersungkur, memeluk lantai dingin itu, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, janji yang dulu ia buat sudah menelan segalanya, bahkan darah dagingnya sendiri. Dan sejak malam itu, warung Lestari tak pernah lagi sama. Warung Lestari yang dulu selalu dipenuhi pelanggan kini sunyi bagai rumah mati. Meja-meja kosong, kursi berdebu, dan aroma anyir darah samar masih menguap dari dapur belakang. Papan nama, Warung Lestari, yang biasanya bersinar kini miring, catnya terkelupas seperti daging yang digaruk paksa. Angin sore menyelinap dari celah jendela, membuat tirai berayun lembut seakan menari dalam kesedihan. Rani melangkah pelan ke dalam warung. Suara langkahnya menggema di antara ruang kosong. Sudah 3 hari ia tak datang, dan sejak itu, kabar aneh menyebar cepat. Katanya, beberapa pelanggan Busri muntah darah setelah makan di sini. Ada yang bilang melihat bayangan laki-laki berdiri di balik tirai dapur. Ada pula yang mendengar tangisan perempuan setiap malam. Tapi Rani tak percaya begitu saja. Ia hanya ingin memastikan keadaan Busri. "Busri?" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara cicak di dinding dan dentingan sendok jatuh di lantai yang membalas. Rani menelan ludah. Suasana warung kini berbeda jauh. Lampu neon redup, sebagian berkedip-kedip seperti mau mati. Di meja kasir, uang masih berserakan, tapi berdebu, seolah tak tersentuh selama berhari-hari. Di dinding, foto Busri dan Bayu yang dulu tersenyum kini tampak suram. Warna fotonya berubah pucat, dan di bagian wajah Bayu terlihat noda hitam seperti terbakar. Langkah Rani berlanjut ke dapur belakang. Hawa di sana lebih dingin, menusuk sampai tulang. Begitu menyingkap tirai dapur, Rani tercekat. Busri duduk di pojok ruangan, punggungnya membungkuk, rambutnya kusut kotor menutupi sebagian wajah. Matanya cekung dan hitam seperti tak lagi berjiwa. Di depannya, ada panci besar berisi air merah pekat, entah darah atau cairan lain. Tangan Busri menggigil, memegang sendok kayu panjang, mengadu pelan sambil bergumam tak jelas. "Bu?" Suara Rani gemetar. Busri tidak menoleh. Ia terus bergumam, "Bayu lapar. Bayu lapar, jangan marah, Nak. Ibu sudah masak lagi, jangan marah." Rani menahan napas. Bau amis menyengat. Ia melangkah pelan mendekat, lalu menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam panci itu bukan air biasa. Ada potongan kuku, gumpalan rambut,
dan seutas kain yang mirip pakaian anak laki-laki. Rani mundur spontan, menabrak rak bumbu hingga botol-botol kecap jatuh berderak. Baru kali ini ia melihat Bu Sri sedekat itu. Wajahnya penuh luka kecil, seperti cakaran, dan matanya kosong. Namun di sudut bibirnya ada senyum aneh, setengah sedih, setengah gila. "Bayu lapar, Rani." "Kau lihat dia?" gumam Bu Sri pelan. Rani menggeleng cepat. "Bu, tolong sadar." "Bayu sudah." Tiba-tiba panci di hadapan mereka bergetar. Air merah di dalamnya berputar sendiri, membentuk pusaran kecil. Dari dalam cairan itu muncul gelembung-gelembung besar, lalu blub. Seolah ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Bau busuk meluap ke udara, membuat Rani menutup hidung. "Dia di sini," bisik Bu Sri, menatap panci itu dengan mata kosong. "Anakku sudah pulang." Panci bergetar makin keras, hingga akhirnya terbalik, menumpahkan cairan merah ke lantai. Rani menjerit kecil, mundur. Cairan itu mengalir seperti darah segar, membentuk pola lingkaran tepat di tengah lantai dapur. Dari balik noda merah itu, muncul suara tawa parau, berat, dan menyeramkan. Suara laki-laki tua yang dulu pernah Rani dengar samar di malam-malam Bu Sri membakar kemenyan. "Janji belum lunas, Bu Sri." Suara itu menggema panjang, seperti berasal dari perut bumi. Lampu di dapur mendadak padam, hanya menyisakan cahaya dari tungku arang yang masih menyala kecil. Bayangan Bu Sri menegang, bahunya berguncang hebat. Rani menatap sekeliling dengan panik. Dari sudut ruangan, panci-panci mulai bergetar sendiri, piring jatuh berderak dari rak, dan sendok-sendok menari di udara seolah hidup. Rani berlari ke arah pintu dapur, tapi langkahnya terhenti mendadak ketika ia melihat sesuatu di cermin gantung dekat pintu keluar. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat Bayu. Wajah anak itu kini berubah mengerikan. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan dari bibirnya menjulur lidah panjang berwarna ungu gelap. Ia tersenyum, menatap Rani lewat pantulan itu. "Jangan pergi, Mbak Rani," suaranya serak, berat, namun lembut seolah masih mengenali. "Ibu butuh teman." Rani menjerit, membalikkan badan, tapi sosok Bayu sudah tak ada. Cermin di belakangnya retak sendiri, membentuk pola seperti wajah kambing dengan dua tanduk melengkung di atas. Bu Sri kini merangkak ke tengah ruangan, tangannya berlumuran darah, menatap langit-langit dan tertawa histeris. "Aku sudah kasih segalanya. Kau masih mau apa lagi?" Suara laki-laki tua itu kembali, kali ini lebih dekat, seolah berbisik tepat di telinga Rani. "Jiwamu." Jiwa semua yang mencium aroma dapur ini. Tiba-tiba api dari tungku arang menyala besar, membakar tirai dapur. Rani menjerit dan berlari keluar, menembus asap dan hawa panas. Saat menoleh ke belakang, ia melihat Bu Sri masih duduk di tengah kobaran api. Tidak menjerit, tidak lari, hanya tertawa sambil menatap cermin yang kini menampakkan wajah Bayu di dalamnya. Warung Lestari terbakar sebagian malam itu, tapi anehnya api tak menyentuh dapur. Hanya ruangan makan yang hangus. Keesokan paginya, warga menemukan tempat itu dalam keadaan kacau. Panci berlumuran darah, foto Bu Sri dan Bayu jatuh ke lantai, dan di dinding belakang ada tulisan hitam seperti jelaga. "Tumbal belum lunas." Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani membuka warung Lestari. Tapi orang-orang bersumpah, jika kau lewat sana tengah malam, akan tercium aroma masakan Bu Sri, dan kadang, terlihat bayangan anak laki-laki tersenyum dari balik kaca dapur, lidahnya menjulur panjang seperti ular yang menanti mangsa berikutnya. Malam itu, langit tampak pekat seperti jelaga. Angin berhembus pelan, membawa aroma kemenyan yang entah dari mana asalnya. Di tengah sunyi, Bu Sri berjalan tertatih menuju pemakaman tua di ujung desa. Bajunya kotor, rambutnya terurai acak-acakan, dan matanya sembab. Sejak malam warungnya terbakar sebagian, ia tak lagi tidur. Suara tawa, tangisan, dan bisikan Bayu terus menggema di telinganya. Malam ini, tepat malam Jumat Kliwon, dan bertepatan dengan malam 1 Suro. Dalam genggamannya, Bu Sri membawa sesajen sederhana,
bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi kecil berisi darah ayam hitam. Langkahnya berat, namun tekadnya bulat, ia ingin mengakhiri semuanya. Ia ingin memutus perjanjian terkutuk itu, meski nyawanya harus jadi taruhannya. Ketika sampai di depan makam Mbah Samin, Busri berlutut. Batu nisannya tua, retak di sisi, tertutup lumut. Di atasnya, daun-daun kering beterbangan, seolah ikut berdesir dalam dinginnya malam. Mbah Samin, suaranya parau. Aku mohon batalkan semua ini. Aku tak kuat lagi. Aku sudah kehilangan Bayu, anakku satu-satunya. Tak ada jawaban, hanya suara angin menggoyang dedaunan beringin di belakang kuburan. Busri menyalakan kemenyan, asapnya mengepul pelan menembus kabut malam. Tapi seiring doa-doa yang ia lantunkan, tanah di bawah nisannya tiba-tiba bergetar. Dum, dum, dum. Suara itu pelan, seperti sesuatu yang mengetuk dari dalam bumi. Kemenyan di tangan Busri padam sendiri. Udara berubah berat dan pengap, membuat dadanya sesak. Dari celah nisan yang retak, keluar asap hitam pekat, tebal, kental, dan berputar seperti pusaran angin kecil. Busri mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dari pusaran asap itu, perlahan muncul bayangan sosok tinggi dengan wajah kabur. Suara berat dan dalam terdengar dari dalam kabut itu. Sudah 10 tahun kau menikmati hasilnya, Busri. Sudah 10 tumbal kau berikan. Tapi malam ini kau datang menyesal? Busri terisak. Aku salah. Aku bodoh. Aku cuma ingin warungku ramai, hidupku tak sengsara. Tapi aku tak tahu harus menukar semua itu dengan darah dan dosa. Asap itu makin padat, membentuk wujud. Dari dalamnya, muncullah sosok Bayu. Tapi itu bukan lagi Bayu yang dulu. Wajahnya pucat kehijauan, matanya hitam legam, dan tubuhnya dibungkus kabut kelam. Ia menatap ibunya dengan senyum aneh, antara sedih dan dingin. Ibu datang terlambat, suaranya bergema, serak dan dalam. Aku sudah jadi bagian dari mereka. Busri berlutut, menangis sejadi-jadinya. Bayu, nak, ibu minta maaf. Ibu cuma ingin menebus semuanya. Ibu rela kehilangan segalanya, asal kau kembali. Sosok Bayu menatapnya lama. Di sekeliling mereka, suara-suara lain mulai terdengar, lirih, seperti banyak orang berbisik di telinga. Itu suara para korban tumbal, Sardi, Lastri, Rudi, dan semua karyawan yang hilang selama ini. Suara mereka bersahut-sahutan, penuh keluhan dan tangisan. Gantian waktumu, Busri. Kami lapar, kami haus. Tumbal terakhir belum lunas. Busri menjerit histeris dan menutup telinganya. Tapi suara itu tak berhenti, malah makin keras. Tanah di sekitar makam mulai retak, akar-akar pohon beringin menjulur seperti tangan, melilit kakinya. Ia mencoba melepaskan diri, tapi lilitan itu makin kuat, menariknya ke tanah yang bergetar. Bayu. Tolong ibu, jeritnya. Namun sosok Bayu hanya berdiri diam. Lalu dengan nada pelan namun menusuk, ia berkata, dulu ibu menyerahkan mereka tanpa rasa, sekarang ibu akan tahu rasanya jadi tumbal. Dari balik kabut, muncul lagi sosok hitam berkepala kambing, jin penglaris yang dulu pernah dilihat Rani di dapur. Mata merahnya menyala seperti bara, dan dari mulutnya keluar tawa bergema yang membuat seluruh pemakaman bergetar. Sekarang kau penjaga baru, Busri, katanya dengan suara berat seperti dua batu bergesekan. Bayu sudah jadi milik kami dan kau akan menjaga tempatmu di dunia, agar perjanjian tetap hidup. Tubuh Busri ditarik makin dalam oleh akar-akar itu. Ia menjerit, tangannya mencakar tanah. Kuku-kukunya patah, darahnya membasahi rumput. Tidak, Aak. Ampuni aku. Namun teriakan itu tak lama. Dalam sekejap, tanah di bawahnya terbelah. Dari lubang yang terbuka, keluar asap hitam pekat menyambar tubuhnya dan menyeretnya masuk.
Jeritannya menggema panjang, sebelum akhirnya menghilang, lenyap di telan bumi. Hening. Malam kembali tenang, hanya suara jangkrik terdengar pelan. Asap hitam perlahan memudar, menyisakan tanah yang hangus di sekitar makam. Tapi di udara, masih tercium samar bau melati bercampur anyir darah. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh kabar, warung Lestari terbakar habis. Api muncul tiba-tiba tanpa sebab jelas. Aneh ya, tak satupun warga melihat siapa yang pertama kali menyalakan api, dan tak ada laporan korban. Yang tersisa hanya dinding hitam gosong dan papan kayu di depannya yang setengah hangus. Namun di antara reruntuhan, polisi menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah panci besar berisi sisa masakan, masih hangat, padahal api sudah padam berjam-jam. Dan dari panci itu, tercium aroma khas sambal busri, pedas, gurih, dan menggoda seperti dulu. Orang-orang mulai percaya bahwa Busri tak benar-benar mati. Bahwa arwahnya kini menjadi bagian dari warung itu, penjaga abadi bagi perjanjian yang tak pernah usai. Beberapa malam kemudian, warga yang lewat di jalan depan reruntuhan warung bersumpah melihat lampu-lampu redup menyala dari dalam. Ada bayangan perempuan berdiri di balik jendela gosong, mengaduk panci sambil tersenyum samar. Dan di papan kayu bekas nama warung, muncul tulisan samar berwarna merah seperti darah yang baru kering. Warung Lestari, buka setiap malam 1 suro. Sejak itu, tak ada satupun warga berani lewat sana saat malam tiba. Tapi mereka tahu aroma masakan Busri masih sesekali tercium, terutama setiap 1 suro, ketika dunia manusia dan dunia gaib saling bersinggungan. Konon, siapapun yang mencium aroma itu dan tergoda untuk mencari sumbernya, tak akan pernah pulang lagi.